Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kenikmatan iman dan Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu, yaitu bab 8 tentang bangun ruang sisi datar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Indikatornya sama dengan kompetensi dasarnya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang luas permukaan, prisma, dan limas. Begitu juga kita sudah belajar tentang volume bangun ruang yang berbentuk prisma dan limas, walaupun kemarin masih ada beberapa yang belum menguasai betul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan materi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah tersebut bagaimana? Mari kita mulai saja dengan masalah yang pertama. Sebuah monumen di Kota Bandung dibuat dengan model gabungan antara limas dan prisma dengan alasnya berbentuk segitiga sama sisi seperti pada gambar di samping. Nah, Bapak yakin kalian pernah melihat monumen ini. Tapi bagi yang kurang memperhatikan ketika di perjalanan, mungkin Anda belum melihat. Nah, monumen ini terletak di Kota Bandung, khususnya di Jalan Wastu Kencana. Nah, jika seluruh permukaan monumen tersebut akan dicat, berapa luas permukaan monumen yang akan dicat? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi, di sini alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Berarti monumen tersebut terdiri dari 3 buah segitiga bagian atasnya, atau di sini bisa disebut dengan limas segitiga sama sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Kemudian bagian bawahnya terdiri dari sebuah prisma yang tidak pakai alas dan tidak pakai tutup, karena itu tidak mungkin kita cat. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung luas permukaan monumen yang akan dicat? Kira-kira bagaimana? Coba kita mulai saja dengan alternatif yang pertama. Alternatif pertama pemecahan masalah 1. Dari gambar tersebut, karena alasnya berbentuk segitiga sama sisi, jadi ini sama sisi segitiganya, di atas juga segitiga sama sisi, maka luas seluruh permukaan monumen sama dengan luas limas tanpa alas, yang tadi, ditambah dengan luas selimut prisma. Kenapa luas selimut prisma? Saya ulangi, karena bagian bawah di sini tidak akan dicat yang di bawah monumen. Kemudian di atas monumen yang berbatasan dengan limas di sini juga tidak akan dicat. Bagaimana? Jelas? Sehingga luas limas tanpa alas berarti sama dengan 3 kali luas segitiga. Kemudian keliling alas dikalikan tinggi. Ini merupakan luas dari selimut prisma tadi. Keliling alas dikalikan tinggi. Nah, tidak usah ditambah luas alas, atau bahkan 2 kali luas alas, tidak usah. Sehingga sama dengan 3 dikalikan luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, alasnya 60, tingginya 40. Ditambah keliling alasnya adalah ini 60, karena sama sisi, ditambah 60, ditambah 60, berarti 180. Dikalikan tingginya 200. Sehingga kita dapatkan sama dengan 3 dikalikan 30 dikalikan 40 ditambah 180 dikalikan 200. 3 kali 3, 9, kali 4, 36, nolnya 2, 3.600, ditambah 18 kali 2, 36, nolnya 3, 36.000. Hasil penjumlahannya sama dengan 39.600. Jadi, luas seluruh permukaan monumen yang akan dicat adalah 39.600 cm persegi, atau sama dengan
3,96 meter persegi. Ingat dari sentimeter persegi ke meter persegi berarti kita bagi 10.000. 1, 2, 3, 4. Gimana? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung kita coba dengan alternatif yang kedua. Dari gambar tersebut, karena alasnya berbentuk segitiga sama sisi, ini yang menjadi dasarnya, maka luas seluruh permukaan monumen itu sama dengan luas limas tanpa alas, diulangi lagi yang tadi, ditambah luas selimut prisma. Pada dasarnya sama dengan yang alternatif pertama. Sama dengan 3 kali luas segitiga, ditambah 3 kali luas persegi panjang. Karena di sini bentuknya persegi panjang. Dan ada 3 sisi, depan, samping kiri, kemudian samping kanan. Sehingga sama dengan 3 dikalikan setengah, dikalikan alasnya 60, tadi sudah sama, tingginya 40, ditambah 3 kali luas persegi panjang. Ini persegi panjang, panjangnya 200, lebarnya 60. Jadi 3 dikalikan 200 dikalikan 60. Sama dengan 3 dikalikan 30 dikalikan 40 ditambah 600 dikalikan 60. 3 kali 3 kali 4, 36, nolnya 2, seperti tadi, 3.600 ditambah 6 kali 6, 36, nolnya 3, 36.000. Ketika kita jumlahkan, maka menghasilkan 39.600. Jadi, luas seluruh permukaan monumen yang akan dicat adalah 39.600 cm persegi atau sama dengan 3,96 meter persegi. Bagaimana? Sudah ada 2 alternatif, mudah-mudahan kalian bisa memilih mana cara yang paling mudah menurut kalian. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan dengan masalah yang kedua. Dalam rangka memberikan rasa nyaman terhadap pengungsi akibat bencana banjir, seorang relawan ingin menghitung berapa banyak udara yang ada dalam setiap tenda yang didirikan, sehingga dapat menentukan jumlah orang yang berada di setiap tenda dengan nyaman. Jika ukuran tenda seperti gambar di samping. Jadi di sini seorang relawan itu akan memberikan sebuah tenda yang bentuknya seperti ini. Panjangnya 10 meter, lebarnya 6 meter, kemudian di sini ada setengah meter di sini. Nah, jadi tidak langsung ke sana, tapi ini ada bagian ke atas. Kemudian tinggi segitiga atau tinggi di sini dari tanah itu 4,5 meter. Yang jadi masalah adalah relawan tersebut belum tahu cara menghitung seluruh udara yang ada dalam tenda tersebut, mungkin karena belum belajar. Nah, sekarang dapatkah kalian membantu relawan tersebut menghitung atau membantu menghitung volume atau jumlah udara yang ada dalam tenda tersebut? Kira-kira gimana? Bisa membantu? Belum? Ya, kalau belum, mari kita pecahkan bersama-sama. Alternatif pemecahan masalah 2. Jadi kalian silakan nanti punya alternatif yang lain. Jika kita perhatikan, ternyata tenda tersebut berbentuk prisma. Nah, kalau kita berdirikan seperti ini, kalian pasti baru menyadari, oh iya ternyata bentuknya prisma dengan alas yang berbentuk segi 5. Sehingga volume tenda karena bentuk prisma sama dengan volume prisma. Sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, sekarang luas alasnya berapa? Nah, untuk menghitung luas alas, coba kita ke sini. Jadi, luasnya tadi berbentuk segi 5. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setelah kita cermati, ternyata segi 5-nya tersebut beraturan, yaitu terdiri dari sebuah segitiga sama kaki dan sebuah persegi panjang. Sehingga luas alas tenda tersebut terdiri dari luas segitiga ditambah dengan luas persegi panjang. Kalian tahu luas segitiga rumusnya? Ya, betul. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 4. Karena di sini tegak lurus. Ditambah luas persegi panjang, pasti sudah ingat, yaitu panjangnya 6,
lebarnya 0,5. Jadi 6 dikalikan 0,5. Setengah kali 6 kali 4 sama dengan 12. 6 dikalikan 0,5 sama dengan 3. 12 tambah 5 sama dengan 15. Berarti luas alasnya itu 15 meter persegi. Nah, sekarang kita hitung volumenya. Volume tenda sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Sama dengan luas alasnya tadi 15 dikalikan tinggi tenda. Tingginya yang ini. Boleh juga yang itu. Boleh juga yang ini. Yaitu 10 meter. Sama dengan 150. Jadi, volume atau jumlah udara pada tenda tersebut adalah 150 meter kubik. Bagaimana? Mudah kan? Oke. Ya, kalau kalian sudah jelas untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan sekian saja dulu. Tetap semangat belajar, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berguna. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.